Usai persetujuan tambahan anggaran 8,1 triliun rupiah, pembangunan IKN yang sempat terhenti kembali dilanjutkan. IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik dan mulai beroperasi pada tahun 2028. Untuk mencapai target tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut akan memberi usulan kepada Presiden Prabowo untuk memberikan fasilitas berupa lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. Basuki menyebut sebagai ibu kota politik, kantor-kantor kedutaan asing sudah mulai harus dibangun di IKN. Pembangunan IKN akan dibagi menjadi 5 tahap hingga tahun 2045 yang sudah dimulai sejak 2022. Untuk gedung otorita IKN yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan sendiri sudah selesai dibangun. Untuk itu pada awal Maret tahun 2025 dipastikan seluruh pegawai otorita IKN akan pindah dan berkantor di IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara kemarin. Kunjungan ke Puskesmas ini dilakukan Gibran usai menyambangi Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pantauan di lokasi, Gibran langsung dikerumuni masyarakat, terutama ibu-ibu setibanya di Puskesmas Koja. Banyak di antara mereka yang meminta untuk berfoto bersama dan mengajak Gibran bersalaman. Di Puskesmas Koja, Gibran meninjau ruangan screening cek kesehatan dan berbincang dengan warga yang sedang memeriksa kesehatannya. Menurut Gibran, kunjungan ini untuk memastikan program CKG berjalan dengan baik. Ia juga memastikan program unggulan pemerintah ini akan terus dievaluasi. Sambil mengecek pelaksanaan CKG, Gibran juga membagikan bingkisan kepada warga yang membawa anak-anak. Bingkisan tersebut diketahui berisi perlengkapan kesehatan untuk bayi. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Ragam reaksi atas tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial. Sejumlah pihak menyayangkan munculnya seruan pindah ke luar negeri lewat tagar kabur aja dulu. Pembicaraan mengenai tagar kabur aja dulu diduga bermula dari kekecewaan beberapa warga negara Indonesia terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Saya setuju ya, karena akhir-akhir ini kan kebijakan dari negara agak unik ya. Jadi emang saya setuju lah untuk hidup di luar negeri. Makanya kan sekarang banyak hashtag untuk kerja di luar negeri kan. Saya sih setuju Kak, setuju banget. Ke luar negeri juga? Pengen banget. Pengennya kemana? Pengen sih ke Belanda. Dan sebagai Gen Z gitu ya, sebenarnya tertarik kenapa? Karena di Indonesia menurut aku udah kayak kurang sehat aja sih. Ya dengan adanya negara yang makin lama makin kayak begini juga ya, daripada kerja di sini kerjanya juga berat, gajinya juga nggak sesuai, mendingan kan kita kabur aja dulu gitu ya, untuk tahu di sana gimana ini. Tapi kalau pengen ke luar negeri, pengennya kemana Kak? Aku maunya ke Jepang. Salah satu isu yang memantik ramainya tagar kabur aja dulu adalah kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga akibat dari situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu. Selain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mempertanyakan soal nasionalisme warga yang ingin kabur ke luar negeri, viralnya kabur aja dulu juga mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Menteri ATR Nusron Wahid, tanda warganet kurang cinta tanah air. Wamen Kemenaker Immanuel Ebenezer, kalau perlu jangan balik lagi. Ketua DPD Sultan Najamuddin, pemuda Indonesia tak memiliki DNA gampang putus asa. Ketua Komisi 8 DPR Willy Aditya, Indonesia hanya mengenal sistem satu kewarganegaraan. Kepala BCO Hasan Nasbi, pemerintah tidak larang masyarakat untuk merantau. Pengamat Renald Kasali ikut menanggapi viralnya media sosial soal tagar kabur aja dulu.
Menurutnya fenomena ini sejalan dengan apa yang dikenal sebagai brain drain. Ada yang mengatakan yang kabur itu tidak nasionalis, mengakibatkan terjadi brain drain. Karena yang pergi itu adalah mereka yang usianya antara 19 sampai 30 tahun. Masih muda dan rata-rata adalah orang-orang yang punya keberanian dan juga punya pilihan karena mereka sekolahnya benar. Nah, ini adalah pandangan yang negatif. Sedangkan yang positif mengatakan ini adalah hak setiap warga negara untuk mencari pekerjaan yang layak dan pindah kemanapun mereka suka. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga meragukan pendapat Menteri ESDM soal nasionalisme orang yang tinggal di luar negeri. Mau nasionalis itu artinya jangan korupsi, itu aja pertama. Oke. Ngapain dia di sini kalau korupsi bikin rugi rakyat? Kalau dia keluar negeri sana memang dia bekerja dengan baik, nggak ada urusan nasionalisme. Melalui refleksi kritis ini, diharapkan semua pihak dapat merenungi kembali peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan pro rakyat. Tren kabur aja dulu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses perubahan yang harus dijalani bersama demi masa depan bangsa yang lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.